Kisah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan orang yang tidak diampuni Allah pada malam itu. Imam Ar-Razi pernah berkata, apabila fajar telah menyingsing pada malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril alaihissalam berseru kepada para malaikat, "Wahai para malaikat sekalian, berangkatlah, berangkatlah." Para malaikat kemudian bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah yang sudah Allah lakukan terhadap orang-orang Islam pada malam ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW?" Jibril kemudian menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT memandang kepada mereka dengan rahmat, memaafkan mereka dan mengampuni mereka kecuali 4 orang." Para malaikat bertanya lagi, "Siapakah 4 orang itu?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Mereka yaitu pecandu Arab, orang yang durhaka kepada ayah dan ibu, pemutus silaturahmi dan pendendam, yaitu orang yang suka marah yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari." Subtatul Wa'izin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Maka tidak heran umat Islam dianjurkan untuk berupaya keras untuk mencarinya dengan menghidupkan malam Ramadan untuk beribadah. Namun tidak semua orang bisa dengan mudah menjumpai malam itu, karena waktu terjadinya Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah SWT. Hal ini agar para kaum muslimin bersemangat dalam beribadah di sepanjang malam Ramadan untuk bisa menggapai malam itu. Adapun ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah munculnya beberapa fenomena alam. Seperti di pagi harinya, cuaca terasa sejuk dan sinar matahari tak begitu terasa panas. Sedangkan di waktu malam, langit nampak bersih tanpa awan. Suasananya tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak pula panas udaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan." Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Munculnya fenomena alam itu terjadi setelah malam Lailatul Qadar, bukan pada saat sebelum Lailatul Qadar atau sedang berlangsungnya. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Namun, fenomena alam itu tidak bisa dijadikan patokan atau landasan secara mutlak untuk dapat menggapai Lailatul Qadar, sebab malam itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Kaum muslimin hanya bisa berikhtiar dengan cara melakukan banyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat muncul di awal Ramadan, lalu ada yang berpendapat di malam ke-17. Namun pendapat yang masyhur, munculnya Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun umumnya para sahabat dan ulama sependapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 Ramadan. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Seumur hidup saya pernah mengalami Lailatul Qadar 2 kali. Semuanya terjadi tepat pada tanggal 27. Dalam kitab Durratun Nashrin dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam Lailatul Qadar, pintu-pintu langit dibuka. Tak seorang hamba pun yang melaksanakan sholat di malam itu, kecuali Allah SWT akan mengganti untuknya setiap takbirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga. Seandainya seorang pengendara berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, maka belum tentu bisa selesai menempuhnya. Dan Allah akan mengganti setiap rakaatnya dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, yakut, zabarjat, dan mutiara. Dan Allah akan mengganti untuk setiap ayat yang dibaca dalam suratnya dengan sebuah mahkota di surga. Dan Allah akan mengganti untuk setiap salamnya dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga." Subtatul Wa'izin. Menurut Quraisy Shihab, adapun ciri-ciri atau pertanda seorang meraih malam Lailatul Qadar diantaranya adalah seperti yang terdapat dalam Al-Quran, bahwasanya para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat turun dan mengunjungi kaum muslimin. Malaikat senang dengan kebaikan dan mensupport manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi, mengerjakan amal kebaikan secara kontinu bisa menjadi sebab seseorang menggapai malam Lailatul Qadar. Pertanda selanjutnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar terdapat kedamaian sampai terbitnya fajar.
Kesimpulannya adalah bahwa tanda-tanda seorang meraih malam Lailatul Qadar yaitu amal kebaikannya akan terus bertambah banyak dalam kesehariannya setelah bulan puasa Ramadan. Adapun pertanda kedua yaitu perilaku dan hatinya penuh dengan kedamaian. Subhanallah. Semoga kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar yang mulia itu. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Man qama sa'atan fil lailatul qadri qadru ma yajlubu ar-ra'i syatan ahabbu ila Allah min syamid dahri kulli walladzi ba'athani bil haqqi nabiyyan la qira'atu ayati minal qur'an lailatul qadri ahabbu ila Allah min ayyakhtima fi ghairiha minal layali. Barang siapa beribadah sesaat pada malam Lailatul Qadar, kira-kira selama seorang pengembala memerah susu kambingnya, itu lebih disukai Allah daripada berpuasa sepanjang tahun. Dan demi Allah yang membangkitkan aku benar-benar sebagai seorang nabi, sungguh membaca satu ayat dari Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah lebih disukai Allah daripada menghatamkannya pada malam lainnya.